Halo semuanya. Halo. Ya, kembali lagi di Ngobras. Ngobrol soal Emas. Ya, hari ini kita pengen ngebahas nih, Mas. Topik yang menarik banget nih. Ada topik apa nih hari ini, Jo? Topik apa? Kita pengen ngebahas nih, Mas. Topik yang menarik banget nih. Oke. Apa bedanya emas sama uang? Nah ini, emas sama uang ya. Ini salah satu edukasi juga yang menarik nanti buat temen duit semua nih. Teman duit ya, bukan temen duit. Teman duit. Jadi memang gue mungkin mau nanya nih, Jo, sama lo ya. Kalau uang sama emas nih, kira-kira pertama yang paling dirasa tuh bedanya apa? Fisik. Fisiknya ya? Iya. Nah tapi gini, kalau dari gue, versi gue, ini rasanya yang beda. Oh, gimana tuh rasanya? Iya. Dimakan? Bukan. Bukan. Kalau lu gue kasih uang, pasti langsung berpikir, pengen gue pakai apa nih, gue belanjain apa nih. Oh iya, betul. Langsung bisa lu manfaatin kan? Heeh. Tapi kalau emas dikasih, gue mau ngapain nih, simpen. Terus mau belanjain, nggak bisa dibelanjain. Iya, kan? betul. Dari rasanya gitu Betul, kan. betul. Nah, Kegunaannya ya berarti? kegunaannya gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau kita punya penghasilan atau mungkin yang teman-teman belum aware ya, gue ngapain sih beli emas gitu ya? Cuma beli, disimpan, nggak bisa gue apa-apain gitu kan. Mau dipakai atau mau dijual juga nanti nunggu beberapa tahun kemudian gitu ya, lama gitu kan, nggak sabar gitu. Nah, tapi sebenarnya teman gue juga harus tahu kenapa sih emas bernilai gitu. Nah, yang mau gue sharing di sini, emas ini punya nilai intrinsik, Jo. Gimana tuh nilai intrinsik? Nilai intrinsik tuh ada nilai keindahannya gitu ya. Oh iya, perhiasan tuh ya? Nah, perhiasan, terus emas itu kan berkilau ya, gitu kan. Nah, makanya kenapa emas ini cocok untuk investasi atau untuk jangka panjang kayak gitu. Nah, gue mungkin mau kasih contoh nih, Jo. Gue punya emas. Oh, emas apa tuh? Gue punya emas yang 0,5 ya, ini gue buka nih. Gede juga tuh 0,5. Gede tuh. Widih, keren. Nih, teman duit lihat ya, Keren loh. 0,5 nih. Ada gambar desain-desainnya juga ya? Desainnya cakep nih, punya tanam duit nih. Oh, berarti kalian juga bisa cek desainnya banyak ya di aplikasi kan? Banyak. Kalian bisa cek tuh. Nah, satu lagi nih, kasih contoh ya. Gue juga punya emas. Nah, yang ini 0,1 gram nih. Oh, ini yang lebih kecil nih? Kecil. Oh, jauh juga bedanya ya. Yang ini harganya berapa mas yang ini? Ini paling sekitar berapa sih? 120-an lah, 120 ribuan ya. Oh, 100 ribuan ya? Iya, 100 ribuan lah anggaplah. Affordable banget berarti kalau mau Affordable. mulai beli yang kecil-kecil ya masnya ya? Iya, jadi kalau misalkan kadang-kadang kan ada yang merasa beli digital tapi kok gue nggak tahu emasnya kayak apa gitu ya. Sebenarnya bisa beli digital, tinggal dicetak aja. Kalau teman duit mau cetak ya tinggal ambil nih, tinggal dicetak aja. Koleksi emasku mas? Koleksi emasku. Iya, koleksi emasku. Nah, sekarang yang mau gue kasih tahu adalah ini gue taruh dulu deh sini. Oke, nah, sini ya. Pakai yang gede aja ya, biar kelihatan gede. Siap. Boleh pinjem duit nggak? Ada Bentar. 100 ribu atau 50 ribu? Duit ya? Ini mau cerita. Nah, ada nih kebetulan nih. Nah, ada selembar. nih, sambil dipegang. Oke, sebentar. Gue mau cerita analoginya dulu nih. Gimana tuh? Nah, emas itu kan punya nilai intrinsik ya, atau keindahan gitu. Dia tetap bernilai. Sekarang gini, kalau misalkan emas ini kita tekuk, lo tekuk juga sama Tekuk. uangnya, tekuk, masih ada nilainya? Masih? Masih ya? Iya, masih. Ini pura-puranya aja ditekuk ya. Iya. Patah beneran rusak saya ganti lagi. Sekarang taruh bawah, Iya. dialasin dulu ya, misalnya taruh bawah nih, diinjek-injek prak-prak gitu ya. Uangnya juga diinjek-injek misalkan, diinjek ya, nih. injek-injek, Gitu. ambil lagi, masih ada nilainya? Masih. Masih laku ya? Masih 100 ribu. Masih 100 ribu, belanja masih bisa. Masih bisa. Kita bejak-bejak ambil? Dibejak-bejak. Iya. Masih Oke. 100 ribu. Masih 100 ribu ya? Masih. Belanja bisa? Bisa. Oke. Sekarang kita patahin di sini ya. Kalau emas kita patahin, uang kita sobek misal ya. Jangan. Jangan ya, Jangan. pura-puranya sobek ya. Iya, pura-pura robek aja. Oke. Jangan buat jajan. Nah, begitu disobek, ada nilainya nggak? Nggak ada. Mau belanja bisa nggak? Nggak bisa lah. Nggak Nggak ada bisa, yang mau kan? terima. Nggak ada yang mau diterima. Ke Kan? warung juga nggak bisa beli Nggak bisa makan. kan? Nah, emas mau patah, mau pecah, mau hancur berkeping-keping, tetap ada nilainya. Masih bisa dijual. Masih bisa dijual. Wow. Tuh. Itu ya bedanya ya. Itu bedanya, masih bisa dijual. Jadi ini adalah salah satu nilai intrinsik nih, nilai keindahannya gitu ya. Jadi nilai intrinsik itu yang emang bisa diberikan kepada orang-orang ya. Iya. Uang itu nggak ada nilai intrinsik ya berarti. Nggak ada, kosong. Ketika dia disobek, udah selesai. Kertas doang. Selesai. Iya. Tapi kalau punya ini, mau nanti misalkan jatuh, misalkan gitu ya, jatuh kelindes mobil, kepotong gitu ya, itu potongannya pun masih bisa dijual. Nah, karena biasanya kalau kita mau jual seperti itu, yang rusak-rusak seperti itu ada satu tempatnya kayak gitu ya, yang terima emas rusak, nanti emas itu akan dilebur. Biasanya seperti itu, tapi tetap aja ada nilainya. Tetap bernilai. Tetap Kalau bernilai, ini ya, uang nggak sudah bisa. hilang. Nah, itu bedanya. Betul. Nah, terus juga ada kenapa ini bisa bernilai lagi? Dia juga ada mengandung unsur kelangkaan. Oh iya. Jadi betul. kan kalau
kita sekarang apalagi zaman udah maju ya, kita udah enak nih nerima, udah bening begini. Wih, bikinnya nambangnya dalam ini. Iya. Kita kan tahu cuma beli. Tahu juga begini, tapi nambangnya susah loh ini. Iya. Nggak pernah kepikiran gitu gimana cara dapetin emas ya sebenarnya. Iya. Jadi ada kelangkaan. Udah gitu juga yang pasti emas ini tahan lama, Jo. Nggak ada emas sejarahnya bisa berkarat gitu ya. Kalau berkarat ini bukan emas namanya, gitu ya. Kena korosi gitu ya, atau rusak segala macam itu enggak. Dia tahan lama dan kuat. Berapa tahun pun tetap segini. Apalagi yang di sini ya udah dikemas seperti ini, diplastikin seperti ini. Betul. Aman. Nilainya pasti tetap terjaga. Iya, nggak Gitu. kena baret, karena emang kedap juga kan dia. Baret atau rusak kan sayang ya nanti ya. Nah ini tetap terjaga. Gitu. Menarik. Ya, ini salah satu gambaran nilai emas dan uang ya. Oke. Nah, boleh kantongin lagi, ntar Kantongin hilang. Nah mungkin ada salah satu cerita lagi nih Jo ya. Kira-kira gini, ini kan mungkin eranya gue ya. Gue dulu tahun 90-an lah, itu gue masih kecil deh, masih SD lah ya. Itu harga bakso gerobakan yang suka lewat depan rumah, itu cuma 1.000 perak, satu mangkok. Bentar, lu ya? Mas SD pas SD bayar beli bakso 1.000? 1.000, dan itu isinya 10 biji loh, bakso gerobakan yang lewat depan rumah ya. Di zaman gue udah beda lagi nih mas. Tahun 90 lo kelas berapa? Skala berapa? Tahun 90 belum lahir. Gua tua banget ya. Gue milenial. Di tahun 90, gue tahun 98. Berarti gue SD mungkin di tahun 2000 awal ya. 2000 awal itu gue beli bakso 5.000. Itu pun isinya paling cuma 5, 6 gitu. Nah, satunya Rp1.000 atau 1.500 gitu. Nah itu kan menggambarkan gini ya. Kita hidup setiap berjalan nih, tahun demi tahun lewat gitu ya. Nilai uang kita itu semakin mahal gitu ya. Terkena semakin inflasi tinggi, ya? kena inflasi. Artinya bukan nilai semakin mahal, artinya nilai uangnya jadi menyusut, harganya semakin tinggi. Harga barang yang dibeli akan semakin mahal gitu semakin mahal. Nilai uang kita semakin tidak berarti gitu ya, tidak berharga. Nah itu juga sekarang kalau kita mau beli bakso yang sama ya, kalau dulu gue dapat 1.000 perak dapat 10 biji, sekarang nggak mungkin dong. Sekarang sekitar 15.000 sampai 20.000 ya. 20.000 juga masih kecil-kecil baksonya. Itu juga kadang-kadang paling dikasih 4 biji ya. Iya. 3 biji gitu kan. Iya, Ya itulah. Jadi makanya kenapa kita harus punya emas untuk melindungi harta kekayaan kita. Jadi kalau dulu kita masih kaya, gue bisa makan bakso 1.000 perak. Sekarang masih bisa dengan nilai itu. Artinya gue sekarang kalau makan bakso nggak dapat cuma 4 biji, sama 10 biji juga kayak dulu. Gitu, karena gue punya uang sama nilainya dari dulu sampai sekarang. Dan itu diamankan nilainya sama emas. Iya, diamankan. Jadi kali gini, kayak contoh lagi deh, nilai emas yang bisa mengamankan harta kekayaan kita ya. Gue ingat mungkin kita flashback di tahun 2010. Tahun 2010 itu orang gajian berapa ya? 3 juta, 4 juta. Itu gede banget. Udah termasuk gede tahun 2010 ya. Di masa itu udah gede. Di masa itu. Sekarang 2022 nih. Orang gaji 3 juta, 4 juta. UMR aja udah 4,5. 4,2, sorry. Oke. Kurang lebih. Ya kurang lebih segitu ya. Artinya apa? Udah nggak berasa orang-orang gaji yang dulu penghasilannya 3 juta gitu ya. Dengan sekarang orang yang penghasilan 3 juta makin kegerus nilainya. Betul. Ya kan? Harga kosan udah mahal. Harga makan kosan mahal. Bensin mahal. Betul. Semua mahal. Nah makanya istilahnya gini, kalau kita mau hidup di beberapa tahun ke depan atau di 5 tahun ke depan itu sesuai dengan penghasilan kita yang dulu nih, yang tidak menyusut, yang belum menyusut ya. Ya artinya gini, kita harus punya simpanan emas senilai pada masa saat itu. Gitu. Jadi misalkan kita pengen misalkan kita biaya hidupnya sebulan itu sekitar 5 juta deh gitu ya. Kalau sekarang nih. Nah 5 juta itu kan kalau dinilai sekarang sekitar anggap aja 5 gram ya, 5 gram emas gitu kan. Nah nanti kalau di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita mau dengan gaya hidup yang sama, kita harus punya tabungan segitu tuh, 5 gram. 5 gram emas. Di tahun ke depan gitu ya. Untuk hidup 1 bulan berarti kan? Iya. Untuk hidup yang sama di tahun ini, seperti ini. Karena kan gini, kita punya penghasilan 5 juta tahun ini misalkan. 5 tahun lagi itu udah nggak berasa. Iya kan? Iya, 10 tahun lagi apalagi kan? Bener, inflasi udah jauh banget tuh. Udah jauh banget. Yang tadinya bakso tadi itu udah 10 dapat 1.000 dapat 10 ya? Iya. Ntar 10.000 cuma dapat 1. Nah, 10.000 dapat 1, gimana habis nilai uang kita ya kan? Nah makanya, jadi kalau sekarang apalagi teknologi udah bagus banget nih. Jadi teman duit bisa punya fisiknya gitu ya. Kadang-kadang kan kita kalau yang senang fisik,
nggak ada barangnya tuh kayak bingung gitu ya. Gue digital tapi nggak tahu barangnya gitu ya. Bener-bener. Cetak aja gitu kan. Bisa dipegang juga ya? Bisa dipegang, tapi kalau misalkan nggak mau repot-repot megang, nggak mau nyimpen, ya udah digital gitu. Jadi kita ya saldo kita aman, sampai nanti mau masa depan mau gimana juga, kita punya uang itu langsung, bukan punya uang ya, punya tabungan, itu langsung base-nya emas gitu. Nah itu juga makanya kalau lagi andaikan ada dana darurat atau apa, tabungan emas kita bisa langsung dicairkan. Bisa langsung dicairkan juga, dan ini simpel banget. Jadi nanti kan juga pasti ada pertanyaan, kalau yang digital oke, gampang Kak gitu ya, bisa diklik gitu kan. Nah yang begini gimana nih? Nah iya, belum tahu juga tuh gimana cara jual ini. Nah ini gampang banget sebenarnya. Emas itu sama aja ya, emas sama aja, kita bisa jual di toko emas. Nah kalau di Tanam Duit ini kan kita punya toko rekanan, itu nanti bisa tanya aja di CSC Tanam Duit, toko rekanannya apa, minta listnya, tinggal dijual ke sana. Atau sebenarnya di mana aja bisa sih gitu. Bisa dijual ke toko rekanan tuh guys. Iya, toko rekanan, toko emas. Karena gini, kadang-kadang kita suka apa ya? Ada mindset yang beda ya. Kalau emas di Indonesia kita harus punya merek tertentu gitu ya. Yang familiar tuh emas ini harus ini kita investasinya. Yang top tier lah ya. Ya, sebenarnya enggak sih, emas sama aja gitu. Kita mau jual di mana ya, emas tetap laku. Bisa. Nilainya tetap bagus. Nilainya tetap bagus sama aja. Gitu. Karena kan memang ini acuannya pada harga komoditi global juga ya. Iya, sama. Sama acuannya sama. Nah itulah, makanya ini singkat sih Jo ya, obrolan kita tentang uang dan emas. Kira-kira sih analoginya seperti itu ya. Jadi kenapa kita harus punya tabungan emas itu dari sekarang. Nah bagi teman-teman yang nggak sanggup beli langsung misalkan sebesar gini ya, 0,5 gram, bisa mulai dari 0,1 gram. Cuma 100 ribuan doang tuh. 100 ribuan aja. Masih lebih baik daripada orang yang nggak nabung emas. Nggak nyimpan apa-apa, nggak prepare. Kegerus kan? Kegerus nanti. Betul. Instrumen investasi sebenarnya ada banyak Jo, cuma emas ini kan sudah terbukti sangat liquid ya. Udah gitu juga track recordnya bener-bener terbukti. Nggak ada sejarahnya emas itu misalkan nilainya tiba-tiba sekarang dropnya banyak nih sampai habis gitu ya. Sekarang harga emas di 900 sampai 1 juta. Dia balik ke angka 700 aja masih kecil kemungkinannya. Apalagi drop lagi gitu ya. Butuh waktu yang cukup lama. Butuh waktu. Jadi istilahnya memang dia untuk jangka panjang, pergerakan naiknya juga tidak terlalu cepat dan turunnya juga memang tidak ambles, tidak terlalu jauh gitu. Tidak jatuhnya tidak terlalu banyak. Aman lah ya. Aman, relatif aman. Kalian yang mau investasinya aman, terus harga pusing tuh, bisa ditinggal tidur. Nah ini nih jawabannya. Ini jawabannya Mas. Nggak usah mikir gini kan. Nggak perlu mikir, tinggal tidur aja, beli tidur udah. Makanya setiap bulan punya penghasilan, punya gaji, beliin satu. Misalkan satu keping ya kayak gini, beli satu keping. Atau yang digital, beli digital. Sesuai dengan budgetnya teman masing-masing. Gitu Jo. Menarik banget ya, ternyata emas sama uang itu emang simple banget pembahasan kita kali ini. Tapi ya intrinsic value itu sebenarnya sepenting itu ya. Iya, jadi mudah-mudahan sih obrolan kita bisa membuka ini ya, wawasan ya, mindset dari teman-teman semua gitu yang nonton video kita kali ini. Betul. Jadi makin aware lagi nih untuk bisa punya investasi emas, simpan emas, boleh digital, boleh emas fisik seperti ini. Iya. Oke deh, dari kita hari ini itu aja ya Mas, pertanyaan gue juga udah habis. Mari kita tutup. Kita berdoa dulu. Oke, sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Dan dengan Mas Henry sebagai Gold Mentor Tanam Duit dan saya Jonathan Gunawan dari Tanam Duit. Thank you. Bye-bye.